Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke kelas penginderaan jauh, praktikum penginderaan jauh, minggu ke-7. Pada minggu ke-7 ini kita akan melanjutkan kegiatan praktikum dan kita akan membahas mengenai cara melakukan koreksi. Pada minggu ke-7 kita sudah akan memasuki tahap pre-processing citra satelit, di mana pada tahap pre-processing tersebut biasanya kita melakukan beberapa hal yang terkait dengan koreksi, misalkan seperti koreksi radiometrik dan koreksi geometrik. Pada EMAS minggu ke-7 sudah disiapkan beberapa bahan praktikum. Pertama, bahan praktikum dapat diakses pada folder dengan nama bahan praktikum minggu ke-7, di mana di dalamnya terdapat beberapa bahan yang dapat di-download seperti citra satelit Landsat 8 Depok yang sudah di-crop seluas Depok, kemudian file metadata dengan format TXT, dan bahan bacaan pengenalan kalibrasi radiometrik dalam format PDF. Selain itu, untuk mencoba proses otomatisasi, maka pada EMAS di minggu ke-7 ini juga terdapat link atau tautan menuju file raw data dari Landsat 8 untuk lokasi pad 122 dan 65. Jadi wilayah di Pulau Jawa. Jadi ini juga bisa di-download. Filenya cukup besar, maka sempat diberikan di awal supaya bisa dipersiapkan lebih dahulu. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah melakukan atau membaca bahan materi untuk memperoleh pemahaman mengenai konsep koreksi radiometrik atau konsep pre-processing pada data penginderaan jauh. Pada bahan bacaan yang sudah diberikan, di sini sudah dijelaskan mengenai tahapan pre-processing itu sendiri, kemudian proses koreksi radiometrik. Proses koreksi radiometrik adalah proses yang terkait dengan pembetulan nilai piksel pada sebuah citra satelit, di mana di dalamnya juga terdapat proses kalibrasi nilai-nilai piksel tersebut. Seperti kita ketahui bahwa perekaman data penginderaan jauh oleh sensor sangat dipengaruhi oleh kondisi atmosfer. Partikel-partikel yang terdapat di lapisan atmosfer dapat menyebabkan adanya penghamburan sehingga mempengaruhi energi yang diserap oleh sensor. Selain itu, partikel-partikel tersebut juga dapat menyerap energi sehingga energi yang direkam oleh sensor kadang-kadang bukan merupakan energi pantulan asli atau energi radiasi asli dari objek di permukaan bumi. Padahal yang sebenarnya dibutuhkan adalah informasi radiasi atau nilai reflektan yang sebenarnya dari sebuah objek di permukaan bumi. Oleh karena itu, maka dilakukanlah proses koreksi radiometrik tersebut. Di dalam proses koreksi radiometrik, pertama-tama yang dilakukan adalah proses kalibrasi, di mana yang dilakukan adalah merubah atau mentransformasikan nilai piksel untuk mendapatkan nilai radian atau nilai reflektan. Proses kalibrasi radiometrik dapat menghasilkan dua output, yaitu nilai spektral radian yang merupakan jumlah energi yang diradiasikan oleh objek di permukaan bumi, dan output yang satu lagi adalah nilai spektral reflektan yang menjelaskan persentase energi yang dipantulkan oleh objek dari permukaan bumi.
Untuk presentasi reflektan kita sudah sempat mempelajari pada bagian kurva spektral atau spectral signature, di mana kurva itu menjelaskan persentase reflektansi dari setiap jenis objek-objek yang ada di permukaan bumi. Pada bagian praktikum kali ini kita akan mencoba dua output tersebut. Pertama-tama kita akan coba membuat transformasi nilai digital number menjadi nilai reflektan, dan yang berikutnya kita akan melakukan perubahan nilai digital number menjadi nilai radian. Jika kita menggunakan citra Landsat 8, maka USGS telah mempersiapkan atau telah memberikan panduan untuk melakukan proses koreksi atau kalibrasi radiometrik, di mana di dalamnya terdapat formula yang dapat diterapkan menggunakan perangkat-perangkat seperti Quantum JIS ataupun ENVI. Untuk melengkapi perhitungan kalibrasi radiometrik ini, pada praktikum kali ini juga dilengkapi dengan tambahan file metadata, yang mana di dalamnya adalah berisikan informasi mengenai data citra satelit yang digunakan. Kita dapat membuka metadata tersebut menggunakan perangkat WordPad, sehingga kita bisa melihat informasi atau data-data terkait citra satelit yang kita akan gunakan. Pada praktikum kali ini kita akan menggunakan data citra Landsat 8 yang sudah di-crop seluas Depok dengan patrol 122 dan 65, di mana data tersebut direkam pada tanggal 8 Juli 2013 dengan nilai koreksi atau nilai cloud cover sebesar 33% untuk total scene dan nilai cloud cover pada wilayah daratan sebesar 16%. Data-data yang akan digunakan dalam proses kalibrasi radiometrik dapat dilihat pada bagian akhir dari metadata ini, yaitu radiance multiplicative band seperti ini yang tersedia untuk masing-masing band, kemudian radiance addictive band yang juga tersedia untuk masing-masing band. Kedua konstanta ini akan digunakan jika kita ingin menghasilkan output dalam format radian. Untuk format reflektan, untuk output berupa reflektan, maka kita dapat menggunakan reflectance multiplicative band dan nilai reflektan additive band, yang kalau kita lihat sebetulnya sama pada semua band, terutama untuk band 1 sampai band 9. Mengapa di sini tidak terdapat band 10 dan 11? Karena band 10 dan 11 adalah citra atau sensor thermal. Setelah ini akan kita coba untuk melakukan perhitungan atau kalibrasi radiometrik pada perangkat-perangkat yang sudah kita miliki. Pada bagian kali ini kita akan coba untuk melakukan kalibrasi radiometrik menggunakan perangkat QGIS. Sebelum kita buka data-data yang ada di dalam EMAS, sebaiknya di-download terlebih dahulu. Data-data yang terdapat pada folder bahan praktikum minggu 7 silakan bisa di-download. Pada percobaan pertama ini kita akan coba menggunakan data Landsat 8 Depok. Setelah di-download, jangan lupa untuk diekstrak
sehingga kita mendapatkan folder Lansa 8 Depok di mana di dalamnya adalah berisikan data-data yang akan bisa dipakai untuk dikalibrasi. Perlu diketahui bahwa citra Lansa 8 Depok ini merupakan citra raw, belum dilakukan kalibrasi sebelumnya, baru hanya di crop saja seukuran luasan kota Depok. Selanjutnya yang perlu disiapkan adalah sebuah metadata, yang mana metadata ini sebenarnya sudah sama dengan datanya. Jadi ini adalah metadata untuk Lansa 8 Depok tersebut, karena kebetulan Lansa Depok tersebut diakuisisi atau di crop dari SIN 122065 pada tanggal 8 Juli 2013. Jadi kita dapat menggunakan metadata ini. Metadata ini dapat dibuka dengan software WordPad atau Notepad, tapi saya menyarankan untuk membukanya dengan WordPad agar susunannya menjadi lebih rapi. Seperti ini. Kembali kepada software QGIS, pertama-tama kita coba panggil data untuk band 1 dulu sebagai percobaan. Ini adalah data yang masih mentah, raw. Kita bisa lihat dari angka di spektralnya, di mana ini merupakan angka digital number asli sebelum diolah menjadi radian ataupun reflektan. Nah, pada bagian yang pertama ini kita akan coba olah data tersebut menjadi data mentransformasikan nilai digital number menjadi data reflectance. Rumusnya adalah M dikali Q plus A, di mana M adalah faktor skala dan Q adalah nilai pikselnya, sedangkan A adalah faktor penambah. Semua data-data ini kita bisa peroleh melalui metadata yang sudah kita punya. Metadata ini didapatkan dari paket citra satelit yang kita download dari USGS. Jika sudah tampil, maka pengolahan atau proses untuk memasukkan nilai-nilai atau formula tadi menggunakan perangkat raster kalkulator yang bisa dijalankan dari menu bar raster, kemudian opsi raster kalkulator. Jika diklik, maka akan muncul sebuah window raster kalkulator di mana di dalamnya kita punya satu layer. Jika nanti kalian atau teman-teman di sini sudah memanggil beberapa layer, maka hati-hati dalam memilih layer mana yang akan diproses pada raster kalkulator ini. Baik, kita akan coba masukkan rumusnya. Seperti kita bisa lihat pada bahan bacaan, rumusnya adalah M atau faktor skala dikali Q plus A. Karena di sini ada pengolahan matematis yang beragam, ada perkalian dan penambahan, maka kita bisa awali dengan menggunakan tanda kurung buka. Untuk mengisi M, kita dapat melihat seperti kita lihat di sini, M adalah faktor skala atau multiplikatif, maka kita bisa pilih pada metadata, kita bisa memilih karena kita ingin mengolah data untuk menghasilkan reflektan, maka kita pilih reflectance multiplikatif band. Kebetulan yang diolah adalah band 1 seperti ini, maka nilai yang diambil adalah 2 dikali 10 pangkat min 5. Kita bisa copy angka ini, kemudian kita masukkan ke dalam raster kalkulator. Kemudian berikutnya adalah dikalikan dengan Q atau nilai piksel yang kita dapatkan dari band itu sendiri. Jadi kita dapat menggunakan simbol kali, kemudian double klik pada layer band 1, kemudian bisa ditutup. Berikutnya adalah penjumlahan. Kita menggunakan simbol tambah,
dan kita perlu memasukkan faktor penambah atau aditif. Ini juga didapatkan dari metadata ini. Di sini sudah ada reflectance aditif untuk band 1 yaitu minus 0,1. Kita copy, masukkan lagi ke dalam rumus yang ada di raster kalkulator. Tentunya menggunakan tanda kurung karena terdapat dua tanda yang positif dan negatif. Jika sudah rumus ini dan expressionnya dikatakan valid, maka kita bisa memberikan nama output yaitu band 1. Karena ini adalah reflektan, maka bisa diberikan keterangan ref. Atau jika ingin lebih jelas lagi, maka bisa diberikan keterangan L8 B1 Depok ref seperti ini, sehingga lengkap ya, sehingga kita bisa membedakan bahwa ini adalah file yang mentah raw, file asli, sedangkan keterangan ref menjelaskan bahwa file ini sudah mengalami proses kalibrasi menjadi nilai spectral reflectance. Kita simpan. Untuk output formatnya masukkan ke GeoTIFF saja supaya bisa dibuka di beberapa platform seperti QGIS dan ArcGIS. Kemudian kita running dengan klik OK. Di sini sudah ada keterangan bahwa calculation complete, dan ini seperti kita lihat bahwa nilainya sekarang sudah berubah menjadi nilai reflektan. Bukan lagi menjadi digital number, tapi menjadi nilai reflektan. Ya, kalau kita coba sesuaikan tampilannya seperti biasa ya, karena ini menggunakan QGIS ya. Jadi tampilannya belum sesuai, maka kita coba sesuaikan. Kita akan memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai datanya. Ini adalah proses yang sudah dikalibrasi. Kita dapat lakukan proses ini untuk semua band karena rumusnya sama ya. Kalau kita lihat dari nilai reflektans multiplikatif dan reflektans aditifnya sama untuk semua band, maka kita dapat menggunakan rumus yang sama juga. Yang perlu kita lakukan adalah kita dapat membuka sisa bandnya, yaitu band 2 sampai band 7. Kemudian kita dapat menerapkan rumus yang sama. Kebetulan rumusnya sudah terhapus ya. Nanti kita bisa tulis dengan rumus yang sama dan kita bisa lihat hasilnya setelah rumusnya tadi dijalankan. Silakan dicoba dulu untuk menjalankan rumus tersebut satu persatu dan silakan memberikan nama sesuai band masing-masing hanya dengan menambahkan keterangan ref di belakang nama band yang akan diproses kalibrasi radiometriknya. Proses ini akan saya skip hingga kita dapat melihat hasil dari pengolahan atau kalibrasi radiometrik pada semua band yang ada. Baiklah, kita telah sampai pada bagian akhir dari praktikum transformasi nilai digital number ke nilai reflektan. Di sini saya sudah melakukan transformasi nilai mulai dari band 1 sampai band 6. Sekarang saya akan melakukan satu lagi untuk band 7 dengan cara yang sama. Kita bisa gunakan rumus yang sama seperti yang sebelumnya.
Karena ini kebetulan juga data-datanya sama, maka kita bisa gunakan rumus yang sama juga. Sebagai tips mungkin di sini adalah dalam penulisan rumus kita bisa manfaatkan simbol-simbol yang memang sudah ada pada bagian operators. Mungkin kita juga bisa menuliskannya secara manual sendiri, tapi ini terkait dengan lokasi penulisan, misalkan spasi dan sebagainya, karena sudah langsung diatur secara otomatis, maka disarankan untuk menggunakan simbol-simbol atau operator-operator matematis yang memang sudah tersedia di raster kalkulator tersebut. Ya, seperti ini kita beri nama L8 B7 Depok ref atau reflektan, kemudian kita proses. Ya, ini adalah hasilnya ya. Jadi saya sudah punya semua nilai reflektan untuk semua band ya, dari mulai band 1 sampai band 7. Jangan lupa proses ini disimpan, project ini kita simpan sebagai minggu 7 kalibrasi radiometrik dan bisa disimpan pada folder minggu 7. Demikian untuk praktikum transformasi nilai digital number atau kalibrasi radiometrik dari nilai DN menjadi nilai reflektan. Berikutnya akan kita coba untuk melakukan transformasi nilai DN menjadi nilai radian. Dalam hal ini rumusnya masih sama, kan, tetapi kalau kita lihat angka atau konstanta untuk masing-masing band akan berbeda. Kita akan coba pada video berikutnya. Terima kasih.